got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Halo guys, aku Yuliantika dan kali ini aku bakal bawain cerita tentang serial horor yang berasal dari Korea Selatan yang dikenal dengan Cat Kuku Merah. Tepatnya pada 5 November tahun 2003, ada siswa SMP di daerah Poncheon dan kita sebut saja namanya Ika ya teman-teman. Nah, si Ika ini main ke rumah temannya pada jam 4 sore dan sampai di jam 6.20 maghrib malam, Ika ini udah mau pulang gitu guys. Jadi sebelum pulang itu Ika nelpon dulu mamanya, dia bilang, "Mama, Ika mau pulang ya, 5 menit atau 7 menit lagi Ika sampai gitu." Karena rumah dia dan rumah temannya ini nggak jauh-jauh amat guys, kayak cuma berapa meter gitu. Nah, singkatnya, pada jam 9 malam, bahkan Ika juga belum sampai guys di rumah. Orang tua mana gitu ya kan yang nggak khawatir kalau anaknya ini telat pulang gitu atau nggak pulang-pulang. Dan akhirnya orang tuanya Ika ini memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan polisi pun mulai mencari di mana keberadaannya si Ika ini guys. Tapi anehnya tidak ditemukan sosok Ika ini sampai di tanggal 22 Desember 2003. Dan akhirnya polisi menemukan barang-barang yang berkemungkinan itu miliknya si Ika. Nah, dari pencarian si Ika ini ada beberapa kejadian aneh yang menurut polisi itu tidak logis karena dari nama dan identitasnya si Ika itu sudah dihilangkan oleh si pelaku. Jadi kayak buku-bukunya, nama di seragamnya itu udah dirobek sama si pelaku. Mungkin si pelaku mau ngilangin jejak mungkin ya. Nah, terus yang bikin anehnya lagi itu, barang-barang bukti yang ditemukan oleh polisi itu berjarak 7-8 km dari rumahnya si Ika. Sedangkan jarak dari rumahnya si Ika ke sekolah itu cuma 800 meter guys. Nah, di tanggal 22 Desember 2003 ini ditemukan lagi HP dan sepatu milik si Ika di tempat pembuangan sampah. Nah, sampai di tanggal 8 Februari 2004, ada seseorang yang menemukan mayat seorang perempuan dan ditemukan di dalam gorong-gorong pipa yang ditutupi kardus gitu guys di depannya. Awalnya orang ini penasaran guys, kok ditutup kardus ya gitu kan. Dan akhirnya karena rasa penasarannya tinggi, jadi dia memutuskan untuk lihat deh gitu kan, apa sih isinya. Dan dia kaget karena dia melihat kaki. Dia menemukan kaki dari sosok wanita yang telah tewas gitu. Dan perempuan itu juga udah membusuk saking lamanya dia di situ guys. Dan bagian-bagian yang membusuk itu cuma bagian perut ke atas, sedangkan perut ke bawah itu belum membusuk. Akhirnya karena panik, orang ini langsung melaporkan ke polisi setempat. Tak lama polisi pun melakukan investigasi. Dan ternyata benar mayat tersebut adalah si Ika. Nah, dan anehnya mayatnya ini ditemukan 6 km dari kediamannya si Ika. Aneh banget kan? Ya, menurut aku sih aneh ya, karena barang buktinya sendiri ditemukan 7-8 km gitu loh dari rumahnya. Sedangkan mayatnya sendiri ditemukan 6 meter jaraknya dari rumahnya gitu. Nah, menurut aku kasus ini sangat-sangat ganjal gitu kan, karena banyak banget misteri-misteri yang ditinggalkan oleh si pelaku. Seolah-olah pelakunya itu lagi nantangin polisi gitu loh, kayak, "Lo berani nggak mecahin kasus gue?" gitu. Akhirnya jasadnya ini pun dibawa untuk diteliti lebih lanjut gitu kan, memastikan gitu. Dari hasil forensik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan nih pada tubuhnya si Ika. Dan bahkan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan gitu. Kan aneh banget kan. Jadi apa sih gitu alasan orang itu buat jahatin si Ika. Dan yang bikin heran gimana dia cara bunuhnya gitu loh. Nah, dari jasadnya si Ika ini terdapat beberapa tanda di bukunya yang itu kayak kutek lah gitu kan, cat-catan kuku gitu. Dan dia menggunakan warna merah gitu. Dan kasus ini adalah kasus yang sulit diungkap gitu kan, dan polisi pun udah mati-matian gitu untuk kerja keras menemukan apa sih gitu, tapi belum ditemukan. Seolah-olah tidak ditemukan bukti yang
cukup gitu untuk memastikan siapa sih pelakunya gitu loh. Selain bukan karena nggak adanya saksi gitu ya kan, di zaman dulu tuh orang juga jarang gitu pakai CCTV, jadi gimana ya, sampai di suatu saat ada seseorang yang mengakui bahwa dia telah mendapatkan hal-hal aneh gitu. Nah, jadi dia ini pernah melihat mobil putih, yang mobil ini tuh asing buat dia gitu loh, yang jarang banget lewat di daerah situ. Dan dia bilang di area belakangnya mobil itu ditutupi dengan jaket. Dan banyak banget hal yang ganjal guys. Dan salah satunya kayak mayat itu ditemukan di gorong-gorong gitu loh. Dan gorong-gorongnya ini pun berada di jalan besar gitu, di jalan umum, di jalan lalu lintas gitulah. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kapan dia buangnya gitu kan, sedangkan itu tempatnya tuh rame terus gitu. Wah, bener-bener ahli nih pembunuhnya nih. Dan ahli psikologi pun berpendapat bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Nah, pembunuhan berantai ini tuh kayak pembunuhan yang meninggalkan kode-kode gitu, pesan-pesan gitu lah guys. Cat kuku merah yang ada di tangannya si Ika tadi itu dianggap sebagai pertanda atau menghilangkan jejaknya si pelaku gitu loh, yang dilakukan oleh si pembunuh. Karena guys, soalnya pas ditanyain tentang kuku itu dan keluarganya si Ika ini menjawab, hah, Ika paling nggak suka loh kalau kukunya itu diwarna-warnain gitu loh, kayak kukunya polos gitu aja. Dan bahkan di sekolahnya pun tidak membolehkan ngecat kuku gitu. Aneh banget kan. Dan psikologi kriminal ini pun juga menganggap bahwa pelaku pembunuhannya si Ika ini mengidap penyakit parafilia. Nah, penyakit parafilia ini adalah gangguan pada diri seseorang gitu yang memiliki nafsu seksual yang cukup aneh gitu. Dan singkatnya itu adalah penyimpangan seksual gitu guys. Dan diungkap juga bahwa pelaku ini adalah pembunuh yang berpengalaman. Iyalah, bahkan kasusnya aja susah gitu diungkap sama polisi. Bener-bener pro player sih, dan bahkan dia tahu nanti abis ini saya mau ngapain gitu kan, abis ini saya mau kesini, mau kesana gitu ya. Nggak boleh kasih jempol, boleh juga. Nah, polisi pun udah sempet gitu kan ngecek kandungan yang ada di cat kuku warna merahnya si Ika ini, dan nggak ada dapetin apa-apa gitu, nggak membuahkan hasil yang sesuai diharapkan. Nah, akhirnya si polisi mengecek kandungan yang ada di kukunya si Ika ini, mengecek kandungannya apa aja sih. Dan anehnya tidak ada satupun merek kutek yang sama dengan kandungan yang dipakai oleh si Ika. Gila sih. Dan bahkan sudah 18 tahun berlalu pun si Ika ini belum diketahui gitu pelakunya siapa dan kejadiannya gimana gitu. Sampai di situ cerita aku kali ini tentang si cat kuku merah yang dialami oleh si Ika. Oke guys, jadi itu cerita aku kali ini tentang cat kuku merah yang dialami oleh si Ika. Semoga teman-teman terjauhkan dari kejadian-kejadian seperti itu ya. Bye bye.